Iya, tiap hari kerjanya belajar terus. Pantes aja nggak punya pemasukan. Tapi dia emang aneh sih. Biar ngobrol juga sama temen. Aku cuma lebih nyaman diam. Emangnya salah? Gak salah sih, tapi cuma buat anak-anak saja buat dekat sama kamu. Iya, kamu tuh selalu pendiam, kayak gak orang lain aja. Kadang aku diam tuh bukan karena nggak mau ngomong, tapi nggak tahu harus ngomong apa. Jangan-jangan kamu gak ada yang nemenin ya? Jangan seperti itu dong, kita kan cuma bercanda. Kalian selalu bilang bercanda, tapi kalian nggak sadar ucapan kalian tuh keterlaluan. Loh, emangnya salah apa sih? Kalian benar-benar mau tahu? Kadang aku masuk kelas dengan rasa takut kalian menertawakanku, takut kalian mengejekku. Sampai begitu? Iya, kalian pernah menyembunyikan tasku, menertawakan penampilanku, bahkan sering mengucilkanku saat kerja kelompok. Kalian mungkin lupa, tapi aku ingat. Kita kan cuma iseng waktu itu. Buat kalian itu iseng, tapi buat aku menyakitkan. Aku nggak pernah kepikiran kalau tindakan kami itu bisa berdampak sejauh ini. Aku juga kira kamu biasa aja, soalnya kamu tuh tidak pernah melawan. Orang diam itu bukan berarti kuat. Kadang mereka diam karena lelah. Kami salah Ufi, seharusnya kamu tidak memperlakukan seperti itu. Iya, kami terlalu sibuk mencari hiburan sampai lupa memikirkan perasaan orang lain. Maafkan kami. Aku tidak perlu dibelas kasihani, aku cuma butuh dihargai sama seperti orang lain. Dan kalau ada orang lain yang melakukan hubungan, kami tidak akan diam. Iya, karena ternyata kata-kata itu bisa membedakan mereka yang berpilihan. Aku harap kalian benar-benar mengerti kalau hubungan itu bukan hal kecil dan banyak bisa merusak mental seorang. Terima kasih ya kamu sudah jujur sama kami. Kadang orang baru sadar setelah mendengar langsung rasa sakit yang dialami korbannya. Kami janji akan jadi teman yang lebih baik. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, hari ini kita pelajarannya adalah diskusi kelompok ya. Iya, Bu. Ayo kita satu kelompok bareng, Vivi. Setuju. Tunjukkan kalau kita itu bisa berubah.
Ulfi, mau gabung sama kita nggak? Boleh. Jadi ini saya bagikan atas diskusinya. Jadi topiknya adalah dampak perundungan di kampus. Kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian dan tulis kesimpulannya ya. Baik, Bu. Kayaknya topik ini pas banget buat kita. Iya, kita bisa belajar langsung dari pengalaman. Kalau kamu mau menceritakan sedikit pengalamanmu, itu bisa jadi bahan refleksi kita loh. Aku mau, tapi ini bukan untuk membuka luka lama, melainkan biar kalian sadar bahwa perundungan itu berakibat sangat berbahaya. Aku janji akan menuliskan dengan sungguh-sungguh. Dan kita bisa jadikan ini komitmen bersama. Betul, kita juga hanya belajar tentang teori dan juga bisa memperbaiki diri. Bagus sekali. Jadi diskusi bukan hanya soal materi ya, tapi bisa juga kalian mengambil pelajaran dalam kehidupan nyata. Baik. Baik, ya, Bu. Jadi mulai sekarang kita bukan lagi pelaku perundungan, tapi kita harus menjadi pelindung bagi teman-teman yang lain. Iya, karena luka yang tidak dilihat bisa lebih menyakitkan daripada luka fisik. Dan tugas kita adalah memastikan tidak ada lagi yang kejadian seperti ini. Bullying adalah tindakan menyakiti, menghina, mengejek, atau merendahkan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Banyak orang menganggap bullying adalah candaan, tetapi dampaknya bisa sangatlah serius bagi korbannya. Bullying biasanya merasa sedih, takut, tidak percaya diri, bahkan stres dan gangguan mental. Di era digital sekarang, bullying juga bisa melalui komentar negatif, seperti body shaming, penyebaran foto, bahkan lontaran kata-kata negatif. Menurut UNICEF, perundungan dapat berdampak pada kesehatan mental dan kemampuan belajar anak. Karena itu, menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai adalah tugas kita bersama. Menurut WHO, perundungan dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan kualitas hidup korban dalam jangka waktu yang panjang. Korban bullying bisa merasa stres, kecemasan, depresi, kehilangan kepercayaan diri, atau bahkan sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, saling menghargai dan menjaga lingkungan yang aman tidak terjadi bullying. Biar melihat tindakan bullying, jangan ikut menertawakan atau mendukung. Berani membantu dan membela korban, laporkan kepada guru, dosen, atau orang yang kalian percaya. Mari bersama ciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan bebas dari bullying. Karena satu kalimat buruk dapat melukai dan satu dugaan kecil dapat menyelamatkan seseorang.